Hai, Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat apa saja buat saudara dimanapun saudara berada. Saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang mendengar suara Tuhan. Sebenarnya ini pernah saya sampaikan mata kuliah mendengar suara Tuhan di dalam kelas ya saudara. Tapi oke, saya sampaikan sekali lagi secara singkat saja ya. Dikarenakan ada satu, bisa saya katakan jemaat ya, yang ya jemaat online ya saudara, yang mendengarkan YouTube channel kami, apa yang saya sampaikan dari khotbah, pengajaran semuanya ya. Nah, sebelumnya terima kasih. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tentang mendengar suara Tuhan, karena ibu ini bertanya kepada saya tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Dia memberikan satu video ya tentang khotbah seseorang dan bertanya bagaimana pendapat saya, apakah ini bagus atau bagaimana gitu ya. Ibu ini selalu dengar khotbahnya katanya. Nah, yang pertama ya saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan, saya nggak ngerti kualifikasi bagus itu, standar bagus itu menurut saudara itu apa? Karena standar bagus setiap orang itu beda-beda. Sama seperti contohnya saya. Ada yang bilang saya cantik, ada yang bilang saya jelek banget gitu loh. Kamu tuh jelek banget, kamu nggak layak hidup, kamu cuma sampah masyarakat, sampah dalam kekristenan. Jadi itu semua tergantung selera ya. Jadi saya nggak ngerti standar bagus saudara itu seperti apa ya. Jadi yang pertama, saya nggak tahu standar bagus saudara itu seperti apa. Jadi tentang hal ini saudara tanya diri saudara sendiri, bagus atau tidaknya seseorang menurut saudara khotbah atau tidak ya, itu menurut saudara sendiri. Dan saran saya, tanya Tuhan juga, bukan tanya saya ya. Karena makanan yang cocok dengan saya belum tentu cocok dengan saudara. Contoh, saya suka daging, saudara belum tentu suka daging. Saya suka yang namanya gigit tulang keras gitu ya. Kalau makan daging ada tulangnya, saya suka gigit itu. Apalagi kalau itu tulang yang menurut saya tulang rawan, tulangnya masih bisa saya gigit, pasti saya gigit gitu loh. Tapi ada orang yang juga tidak suka makan tulang, ya kan? Benar nggak saudara? Jadi jangan tanya saya. Nah, yang kedua, jangan tanya saya juga karena saya bukan dukun. Oke? Sekalipun saya misalnya adalah pendetamu yang selalu kau dengarkan dan selalu kau percaya, jangan juga tanya saya tentang selera khotbah siapa yang untuk sesuai seleramu. Ya, apa yang membuatmu bertumbuh? Apa yang membangun imanmu kepada Kristus? Ya sudah, lakukan itu, dengarkan itu, setia, konsisten lakukan. Gitu loh. Ya. Dan saya bukan dukun yang harus saya tahu apa yang terbaik buatmu. Ya, paham ya saudara? Sekalipun misalnya saya adalah pendetamu. Ya. Bahkan sekalipun saya misalnya adalah pendetamu, gembalamu. Kalau misalnya saya menurutmu, ya kata Tuhan, saya salah, tidak benar atau salah gitu saudara, ya jangan dengarkan saya juga. Makanya saya selalu katakan, yang paling terpenting itu dalam hidup kita, apalagi di akhir zaman ini, cuma dua hal. Alami Tuhan secara pribadi, dan yang kedua, baca Alkitabmu secara full dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, supaya kau paham. Jadi setiap ada orang yang bicara atas nama Tuhan, ngaku-ngaku pendeta hamba Tuhan, apalagi yang bukan, kau akan tahu dia berkata benar atau tidak. Ya, dia menyampaikan firman kebenaran atau tidak. Kalau tidak, jangan dengarkan dia. Bahkan kalau saya tidak menyampaikan yang benar, jangan dengarkan saya. Ya, jangan dengarkan saya. Paham saudara? Ya. Nah, tentang bagaimana mendengar suara Tuhan, itu sama dengan seperti saudara dengan saya, hanya ngalamin Tuhan saja.
Pertama saudara kenal dulu Tuhan itu. Karena ada banyak orang Tuhan katanya, tapi dia nggak tahu Tuhan yang mana. Tuhan misalnya Tuhan yang benar yang di sini misalnya. Tapi saudara berteriak selama ini yang di sini. Tuhan. Saudara bilang gitu ke yang sini gitu loh. Berharap bahwa Tuhan yang sebenarnya yang sana itu mendengar saudara, yang nggak bisa saudara. Sama seperti ketika berteman ya, saya pernah ya meneriaki teman saya, oi gitu. Misalnya anggap aja namanya si Bodat ya, Bodat, woi Bodat, kemana aja woi Bodat gitu. Ternyata bukan si Bodat saudara, anggap saja si Biang namanya misalnya gitu ya. Ya ini gak akan noleh-noleh gitu loh, karena nama dia bukan si Bodat, nama dia Biang. Kau panggil teriak-teriak pun gak akan dengar, gak. Nah itu dia. Tidak usah jauh-jauh. Ketika saudara misalnya menghubungi saya di nomor WhatsApp Healing Counseling Center kami, ada yang bilang PPP, huruf P, ping gitu. Bagi saya tidak sopan, langsung saya blokir. Lalu kemudian ada yang bilang, lagi apa? Maaf, shalom, maaf, ini siapa ya? Lalu dibilang, lagi ngapain? Itu langsung saya blokir saudara. Karena artinya kau tidak tahu siapa yang kau tuju, dan kau tidak punya urusan, cuman iseng. Ada banyak orang Kristen datang ke Tuhan, dia gak punya tujuan, bahkan iseng. Ya otomatis gak akan dijawab, belum dijawab udah diblokir, udah di blacklist sama Tuhan. Nah, kalian masuk tipe yang mana? Kalian orang yang mana? Tapi ketika ngobrol baik-baik, artinya kau membuat saya nyaman, kalian membuat saya baiklah, sopan gitu ya. Shalom, selamat pagi Pastor Sarah. Nah, yang pertama, ketika kalian menghubungi WhatsApp Healing Counseling Center kami, kalian langsung tahu siapa saya misalnya gitu ya saudara. Kalian bilang begitu, Shalom Pastor. Saya tahu berarti, oh dia tahu saya, dia memang mau bicara dengan saya. Lalu saya akan jawab, Shalom Ibu, bagaimana? Atau mungkin admin menjawab, iya Shalom, ada yang bisa kami bantu? Ada perlu apa Ibu? Ada yang bisa dibantu? Misalnya gitu. Lalu ada obrolan lagi. Jadi yang pertama, kalian tahu siapa yang kalian tuju, dan kalian menuju yang benar gitu loh. Bertanya sama Tuhan, ya tanya Tuhan yang benar. Setelah kalian tahu Tuhan yang benar itu siapa, kalian datangi dia dengan cara yang benar, maka kalian pun akan mendapatkan respon. Paham ya? Jadi begitulah cara untuk mendengar Tuhan. Nah, mendengar itu artinya pasang telingamu. Artinya dua arah, bukan cuma satu arah. Kebanyakan orang Kristen datang ke Tuhan, dia hanya satu arah. Cuman Tuhan, aku begini, aku pengen begini, bagaimana nih Tuhan, bagaimana? Tanpa pernah membuka telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Orang yang sering ngobrol dengan seseorang pasti juga akan ada interaksi. Jadi seperti apa kita kepada orang lain, seperti itu juga Tuhan dengan kita. Jadi gak ada bedanya saudara. Makanya selalu dikatakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena sebenarnya sama saja. Sama seperti misalnya, nih saya pernah gedor-gedor rumah orang. Ketok-ketok lah, bukan gedor-gedor, tok-tok-tok gitu. Karena teman, ya saya teriakin juga teman sekolah. Waktu itu saya mau ngajak bermain sama teman yang lain. Saya panggil lah sekali lagi, sebut aja namanya Bodat. Ya, saya bilang, oi Bodat, ayo kita main-main ya Bodat gitu. Bodat gitu, Bodat oi Bodat gitu ya. Main-main yuk gitu saudara. Nah, tentu gak ada jawaban saudara. Untung aja nggak ada jawaban di situ.
Coba kalau misalnya ada jawaban, ada orang lain sih, saya mungkin udah dimarahin. Oi, gak ada itu di Sibodat di sini. Bukan rumah Sibodat. Mungkin saya akan dimarahi seperti itu. Ya, tapi waktu itu enggak. Dan ada tetangga bilang, oh itu bukan rumah Sibodat yang di sana gitu loh. Nah, jadi jangan salah rumah, jangan salah orang, jangan salah Tuhan. Paham saudara? Jadi bagaimana cara untuk mendengar suara Tuhan? Bertanya sama Tuhan. Ya pertama kau kenal dulu Tuhan itu siapa. Jadi kau tahu dulu Tuhan itu siapa. Nah kalau sudah tahu kau kemana kau harus menghubunginya. Artinya Tuhan yang mana yang harus kau hubungi? Tuhan yang sebenarnya atau cuman Tuhan-Tuhanan? Ya. Kalau Tuhan-Tuhanan tidak mungkin ketika kau bertanya dia memberikan jawaban yang baik, jawaban yang benar. Karena cuma satu Tuhan yang benar, Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tapi Yesus yang mana dulu? Karena ada banyak orang mengajarkan Yesus yang lain. Nah, jadi pahami dulu siapa Tuhan itu. Kalau kau sudah tahu menuju Tuhan yang benar, kau datangi dia. Datangi dengan cara yang benar. Caramu udah benar belum? Kita datang ke orang aja kita punya etika. Datang ke Tuhan juga butuh etika, saudara. Lalu setelah itu ketika berjumpa dengan dia, apa yang kau bicarakan? Apakah kau membicarakan sesuatu yang benar? Oke saudara, ini saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.